Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrat, NIM 21650045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis kejahatan beserta pasal-pasalnya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Cybercrime. Jadi jenis kejahatan yang pertama adalah pencurian identitas. Pencurian identitas ini adalah kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan orang lain untuk menggunakan identitas mereka untuk melakukan penipuan. Di sini contoh kasusnya adalah polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk peminjaman online di Pontianak. Akibat dari kasus ini terkena pasal Undang-Undang ITE pasal 51 ayat 1 nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pengkhianatan dan atau pencemaran nama baik, dan sanksinya adalah ancaman maksimal 12 tahun atau denda maksimal 12 miliar. Kemudian jenis kejahatan yang kedua adalah phishing, di mana phishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Di sini contoh kasusnya adalah Bareskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing, korban 493 orang. Atas kasus ini, masing-masing pelaku dikenakan jeratan pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang, di mana bunyi pasal 3 Undang-Undang TPPU adalah umumnya mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pencucian uang, dan bunyi pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu berkaitan dengan tindak pidana pencegahan pencucian uang yang dapat diambil oleh lembaga atau badan terkait, dan bunyi pasal 10 Undang-Undang TPPU adalah berhubungan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada lembaga atau badan yang berwenang, dan sanksi dari kasus ini adalah ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ketiga adalah malware, di mana malware ini adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik, di mana contoh kasusnya adalah BSSN temukan 1,6 miliar serangan cyber sepanjang 2021. Dari kasus ini terkena pasal Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan bunyi hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dari kasus ini dikenakan sanksi maksimal 12 tahun penjara atau denda 12 miliar. Selanjutnya, jenis kejahatan yang keempat adalah ransomware, di mana jenis kejahatan ini adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Contoh kasusnya adalah BSI diserang ransomware, nasib uang nasabah gimana? Pada kasus ini terkena pasal Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3, di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Pada kasus ini terkena sanksi hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda 12 miliar. Selanjutnya yang kelima adalah serangan DDoS. Serangan DDoS ini menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan. Dengan kasusnya adalah serangan DDoS terhadap situs DPR. Dari kasus ini terkena pasal 33 Undang-Undang ITE, yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berkaitan
terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan saksi dari kasus ini adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya jenis kejahatan yang keenam adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat, meniru, dan mengubah suatu benda atau informasi dengan maksud menipu dan menyesatkan orang lain. Di sini contoh kasusnya adalah kasus pemalsuan dokumen swab tes antigen COVID-19 di Kubar. Klinik Permata Husada merasa dirugikan. Dari kasus ini terkena pasal 263 ayat 1 KUHP. Dengan bunyi pasalnya adalah barang siapa membuat surat palsu untuk memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang lebih dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan mengubah atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau dipergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat. Dari kasus ini terkena sanksi diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-7 adalah pornografi anak. Pornografi anak adalah bentuk kejahatan seksual yang melibatkan produksi, distribusi, atau konsumsi materi seksual yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Contoh kasusnya adalah bongkar kasus konten pornografi sesama anak, polisi tangkap 2 orang. Dari kasus ini terkena pasal 27 ayat 1 Jangto, pasal 45 Undang-Undang ITE. Di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar diketahui umum. Dari kasus ini terkena ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-8 adalah kasus penyebaran informasi palsu. Kasus penyebaran informasi palsu atau sering disebut dengan disinformasi atau hoax merujuk pada situasi di mana informasi yang tidak benar atau menyesatkan disebar dengan sengaja untuk menipu, mengelabui, dan memanipulasi opini publik. Kasusnya adalah kasus hoax putusan MK masuk penyidikan. Dari kasus ini terkena pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan sanksinya adalah 10 tahun penjara. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-9 adalah kasus peretasan email. Kasus peretasan email merujuk pada situasi di mana seseorang atau kelompok memasuki dan mengakses akun email seseorang tanpa izin, seringkali dengan niat untuk mencuri informasi, mengubah pengaturan, atau bahkan mengakses akun tersebut untuk kegiatan berbahaya. Contoh kasusnya adalah peretas raup 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Dari kasus ini terjerat pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Bunyi pasalnya adalah setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-10 yaitu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi mengacu pada tindakan yang melibatkan pengumpulan, penggunaan, dan penyebarluasan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau persetujuannya. Dari jenis kejahatan ini terdapat kasus TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Dari kasus ini terjerat pasal 26 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, di mana bunyi pasalnya adalah
Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dan kasus ini terkena sanksi TikTok didenda 5,6 triliun. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-11 adalah kejahatan pemerasan online atau cyber extortion. Adalah tindakan menyakiti atau mengancam seseorang atau suatu entitas dengan tujuan memaksa mereka memberikan sesuatu yang bernilai. Contoh kasusnya adalah blackmailing. Makin marak, gadis 16 tahun diperas 2 juta, diancam sebar video dan foto pribadi. Akibat dari kasus ini terjerat pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Dan bunyi pasalnya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Dari kasus ini terkena sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya kasus yang jenis kejahatan yang ke-12 yaitu kejahatan sumber daya komputer atau sering disebut dengan kejahatan cyber atau kejahatan komputer, merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer. Kasusnya adalah waspada penipuan investasi aset kripto di media sosial. Dari kasus ini terkena pasal 378 KUHP dan bunyi pasalnya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dari kasus ini dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.